Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Fatur Rahman. Saya lahir di Bandung 9 Mei 1993. Saat ini saya beraktivitas bekerja di PT Surya Madisindo, di mana PT Surya Madisindo adalah anak perusahaan dari PT Gudang Garam yang bertugas mendistribusikan rokok-rokok produk Gudang Garam ke channel-channel distribusi seperti modern, tradisional, dan sub-agent. Selama 4 tahun di PT Surya Madisindo, 2 tahun di antara saya sebagai salesman TMC, lalu saya di 1 tahun 8 bulan sebagai merchandiser Horeca, dan saat ini di selama 2 bulan saya menjadi merchandiser trade, di mana tujuan dari merchandiser trade adalah melakukan distribusi dan promosi produk rokok Gudang Garam ke outlet yang diinvestasikan oleh Gudang Garam dengan harapan meningkatkan trial dan penjualan produk rokok Gudang Garam. Tujuan jangka pendek saya adalah saya ingin menyelesaikan kursus-kursus yang setelah saya rencanakan. Di tahun ini saya akan merencanakan 3 kursus yang akan saya jalankan. Salah satunya adalah UI UX yang sedang dijalankan di Binar Academy. Lalu saya akan mengajar data scientist, yang terakhir saya akan mengambil digital marketing. Kenapa 3 kursus itu penting? Karena saya percaya di masa depan 3 produk ini adalah kerja-pekerjaan yang paling dicari, yang masa depannya masih cerah. Kita lihat di masa pandemi seperti saat ini pun digital marketing masih jadi cukup didaya. Digital marketing seperti sebagai obat untuk para perusahaan dalam mencapai targetnya menggunakan digital marketing. Lalu apa sih yang saya gunakan? Saya untuk mencapai tujuan sebagai digital marketing, saya harus mencari banyak-banyak kursus yang memiliki keterikatan dengan digital marketing. Salah satunya UI UX. Kenapa sih UI UX itu penting? Karena menurut saya UI UX itu penting. Di UI UX kita kan belajar bagaimana memahami user, kita memahami permasalahan user, kita memahami keresahannya user. Dengan memahami beberapa keresahannya user, itu ada kesempatan atau opportunity saya untuk memecahkan masalahnya mereka, sehingga saya akan membuat sebuah produk yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka gitu. Ya, faktor yang bikin faktor yang membuat tidak semangat. Kalau aku sih gini, kalau faktor yang membuat tidak semangat gini, kadang-kadang kita sudah punya plan ya. Ada plan A, B, C, D. Tapi ketika sebuah plan yang tidak berjalan, kadang-kadang itu nggak semangat. Up and down-nya jalan banget. Ketika kita ngejalanin, harusnya tercapai di gini, tiba-tiba gagal. Itu kadang-kadang membuat anjir, sedih banget gitu. Cuman kita tahu bahwa setiap kegagalan adalah sebenarnya pembelajaran buat kita, sehingga ketika kita melakukan hal lagi tidak gagal lagi gitu. Sebuah quality achievement pun harus dilalui dari sebuah kegagalan. Jadi meskipun sebuah kegagalan membuat saya down, membuat saya nggak semangat, tapi saya sebagai manusia biasa memang harus melewati kegagalan itu. Kalau bidang yang paling passionate gini, bidang paling passionate waktu saya di MD Horeca. Di MD Horeca itu saya selain melakukan distribusi di outlet Horeca, saya tuh menciptakan engagement, salah satunya event. Event adalah salah satu pekerjaan yang paling saya senang. Nggak tahu kenapa, meskipun pekerjaan event sangat melelahkan, sangat menguras waktu, emosi, tapi di event itu saya menemukan bahwa kesenangan pribadi aja gitu. Ketika teman-teman saya datang ke event saya terus bilang, "Wes, Mas Taufik, eventnya keren banget," itu kayaknya kecapean yang saya jalanin, keresahan, emosi dalam persiapan event, pasca pra-event itu terobati sih menurut saya gitu. Kenapa Binar Academy bisa jadi penghubung gini? Binar Academy kan konsen banget dengan dunia digital ya. Kita tahu bahwa ada UI UX, ada full stack developer, ada Android developer. Saya percaya bahwa pengalaman Binar Academy dalam mendevelop orang akan membantu saya untuk mencapai cita-cita saya sebagai digital marketing gitu. Kita lihat bahwa lulusannya juga bukan lulusan remehan gitu. Kita di Binar Academy kursus, tapi tidak hanya sekedar kursus. Kita kayak dikejar, tahu kan, tugasnya dikumpulin Senin pagi, kita tahu Senin jam 12 malam dengan deadline singkat. Itu benar-benar kita dilatih banget yang namanya quality achievement, kita dilatih banget. Banyak banget dilatih, kedisiplinan kita dilatih banget. Itu udah cukup luar biasa sih menurut saya untuk kelasnya kursus gitu, bukan sekolah ya. Itu untuk kelasnya kursus itu udah gila banget. Saya disuruh bikin desain, kasih tugas
Kamis dan Senin pagi harus dikumpulkan dengan prototypingnya, dengan usability testingnya. Itu udah diajarin banget dunia pekerjaan sih, sehingga saya memilih Binar Academy kayaknya udah nggak salah sih. Binar Academy udah kayaknya udah udah sesuai dengan jalur yang tepat saya memilih Binar Academy. Kalau kita ngomongin hal apa sih yang nggak dikembangin, setiap orang selalu saya percaya bahwa yang namanya bidang bakat itu selalu bisa dikembangin. Nggak ada yang nggak bisa dikembangin. Kenapa sih nggak bisa dikembangin? Itu semuanya di kemauan kita aja gitu. Saya tidak punya basic IT, saya tidak punya basic desain, tapi saya masuk ke UI UX yang rata-rata itu adalah jurusan desain, nantinya akan mengcoding gitu kan. Itu bisa. Saya nggak bisa coding saat ini, mungkin 6 bulan lagi saya bisa ketika saya belajar coding mungkin di Binar Academy gitu. Jadi saya percaya bahwa tidak ada yang nggak bisa dikembangin, cuman dari kitanya aja mau nggak mengembangin bakat kita, mau nggak menaikkan level kita, itu aja sih. Kadang-kadang orang-orang belum apa-apa, aduh gue nggak bisa deh, itu bukan passion saya sih, seperti itu. Tapi kalau menurut saya semua bidang bisa dikembangin gitu, mau bagaimanapun bidang apapun itu bisa dikembangin. Masa jawabannya mau apa enggak ngembangin itu, mau apa tidak mengembangkan itu aja sih. Saya mungkin ahli di event, di dunia event saya mungkin sudah bilang udah cukup excellent, karena saya di event selalu mendapat grade A di setiap event-event saya. Tapi ketika saya belajar baru di dunia UI UX, ya tahu setiap kuis saya selalu selalu di bawah. Itu bukan berarti saya tidak bisa, cuman mungkin kemauan dari sayanya untuk naik levelnya belum gitu, teman. Sekarang saya sudah mencoba gini, lihat bahwa teman-teman Binar Academy ada saling tolong menolong, ada saling membantu untuk sukses sama dengan lain. Saya jadi semangat bahwa menurut saya tidak ada hal apapun yang tidak bisa saya kembangkan. Titik terendah gini, kalau ngomong titik terendah susah ya. Titik terendah saya mungkin ketika orang tua saya pisah 15 tahun lalu, ketika itu aku kelas 1 SMA. Saya tuh tidak pernah mengetahui bahwa kedua orang tua saya ada keributan. Kedua orang tua saya itu ya baik-baik aja, soft aja gitu. Saya tidak mengetahui ada masalah, tidak mengetahui ada bahwa itu akan terjadi sih. Saya pada saat itu masih kelas 3 SMP mau kelas 1 SMA, saya sebenarnya menyatakan bahwa kedua orang tua saya harus bisa. Itu down banget jelas gitu. Saya nggak pernah menerima bahwa keluarga saya yang saya rasa baik-baik saja itu akan hancur seumur-umur. Ada titik hal saya tidak ketemu kedua orang tua saya selama 6 bulan karena ayah saya pisah rumah, ibu saya pun pisah rumah. Saya di rumah hanya dengan pembantu. Pada saat itu jujur down banget. Saya udah mikir udahlah gue juga pergi dari rumah gitu. Cuman ada titik bahwa sampai kapan gitu. Sampai kapan saya merenungi aduh gitu, sampai kapan gitu. Pada saat itu saya berpikir kalau saya gini terus ke depan jadi apa. Saya waktu itu coba bangkitnya memang rada berat juga. Kelas 1 SMA kehadiran saya cukup buruk karena emang jujur kontrolin orang tua juga udah beda gitu. Kontrolin orang tua ketika masih satu rumah dengan sudah beda rumah pun beda. Saya pun tidak terlalu dikontrol, tidak terlalu sekolah dengan sekolah aja. Tapi uniknya gini, ketika saya dulu sama orang tua, tinggal kedua orang tua saya baik-baik saja, nilai akademik saya justru buruk, tidak cukup baik gitu. Orang tua saya selalu dipanggil karena nilai saya buruk, nilai saya berantakan. Kalau kata orang-orang rapotnya kebakaran. Tapi ketika orang tua saya cerai, malah secara akademis saya bagus, meningkat jauh pesat. Di SMA pun saya cuma semester 1 doang yang ancur lebur karena kehadiran, tapi semester 2 saya langsung top 10 besar. Kelas 2 pun saya selalu 10 besar. Itu tandanya bahwa hal-hal itu saya berhasil melewatinya aja gitu. Kalau sistem khusus gini, karena aku kan ngambil kursus ini sambil belajar ya. Karena sambil belajar otomatis saya punya waktu, sambil belajar sambil kerja gitu, otomatis waktu saya untuk bekerja itu sangat tipis ya, waktu untuk belajar itu sangat sedikit. Saya cuma memanfaatkan sedikit waktu aja gitu, memanfaatkan sedikit waktu untuk belajar, memanfaatkan waktu untuk membaca, memanfaatkan waktu untuk bertanya kepada orang yang ahlinya, seperti itu aja sih. Karena menurut saya waktu itu kan berharga banget. Jadi kalau kita merasa bahwa aduh gimana ya gitu, saya pengen ngerjain ini tapi tanya aja udah gitu. Insight apapun menurut saya penting gitu. Apakah itu, saya tidak selalu menanya sesuatu tidak melihat dari siapa orangnya,
tapi betapa bergunanya ucapan mereka gitu. Saya percaya bahwa semua orang punya bakat, semua orang punya kita masing-masing, sehingga ketika saya jujur saya tidak cukup punya waktu antara belajar, karena bekerja saya juga flexi time, tidak ada jam kerja jam 8 sampai pulang jam 5. Saya hanya memanfaatkan waktu aja gitu, memanfaatkan waktu sekecil apapun untuk belajar, itu aja sih kalau dari saya gitu. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.